Pemirsa, formulasi upah minimum masih menjadi tuntutan yang digaungkan pada peringatan Hari Buruh kemarin. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta kenaikan upah minimum provinsi atau UMP dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak, bukan berdasarkan perhitungan angka inflasi dari pertumbuhan ekonomi seperti yang tertera di PP nomor 78 tahun 2015. Dan berikut kita akan simak bersama informasi yang telah kami himpun terkait dengan upah dan tuntutan buruh. Kita simak fakta bicara yang pertama. Upah layak buruh melalui peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini dikatakan sebagai kenaikan UMP. Upah minimum provinsi ini harus mengikuti besaran inflasi dan perkembangan ekonomi. Ini yang sudah tertera di PP nomor 78 tahun 2018. Dan kita lihat fakta berikutnya. Bagaimana sebenarnya dari tahun ke tahun tren kenaikan UMP? Kita simak dari 2016 trennya 11,43%, 2017 8,25%, tahun kemarin atau 2018 8,71% dan tahun 2019 atau tahun ini 8,03%. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang kemarin juga menyuarakan atau menggaungkan keinginannya, mereka meminta kenaikan upah sebesar 20 hingga 25%. Dan ada sejumlah tuntutan buruh, yakni totalnya ada kira-kira 7 tuntutan buruh yang mereka gaungkan. Yang pertama, penghapusan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang tadi mengatur kenaikan buruh dan pengaturan kenaikan buruh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menaikkan jumlah komponen hidup layak menjadi 84 item atau 84 komponen. Nomor 3, penghapusan sistem honorer. Dan yang keempat kita simak bersama, ada jaminan pekerjaan. Yang kelima, antisipasi dampak industri 4.0. Dan yang keenam, mengangkat pekerja outsourcing. Yang terakhir kita simak bersama, ini juga merupakan salah satu tuntutan yang kemarin digaungkan dalam Hari Buruh, yakni untuk mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 36 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Bagaimana dengan 3 provinsi UMP tertinggi di tahun 2019? Ada 3 provinsi yang memiliki upah minimum provinsi tertinggi, ada Jakarta dengan 3,940973 juta, lalu Sulawesi Utara 3.051.076 rupiah, lalu terakhir di Papua yakni 3.240.900 rupiah. Dan bagaimana dengan UMP minimum atau terendah? Ada 3 provinsi juga yang tercatat memiliki UMP upah minimum provinsi yang terendah di tahun 2019. Jawa Tengah dengan 1.600.396 rupiah. Lalu Jogja 1.570.922 rupiah dan Jawa Timur 1.630.059 rupiah. Dan pemirsa, itulah tadi fakta bicara pada hari ini. Untuk membahas yang lebih lanjut akan disampaikan oleh Kevin Egan, rekan kami. Silakan Egan. Ya, Ajeng, terima kasih atas data-datanya dalam Fakta Bicara. Pemirsa, dalam aksi yang digelar pada peringatan Hari Buruh Selasa 1 Mei kemarin, beberapa tuntutan telah disuarakan oleh para buruh. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pengupahan dan kebutuhan hidup layak. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea. Bang Andi, selamat pagi. Pagi, Mas. Pagi. Bang Andi, kalau buruh mengevaluasi mengenai peringatan Hari Buruh kemarin seperti apa, Bang Andi? Saya orang yang paling bahagia kemarin. Paling bahagia? Paling bahagia karena kita membuktikan janji kita nggak akan rusuh, kondusif, dan sampai kemarin jam 6 sore di seluruh Indonesia sangat luar biasa. Tapi patut disesalkan, seperti tahun-tahun sebelumnya kembali lagi kelompok yang berpakaian hitam-hitam. 15 mobil anggota saya dirusak di Bandung. Dan juga di beberapa tempat saya dengar di Jakarta, Malang, Surabaya, Makassar. Setiap tahun saya menyampaikan dan saya yakin Pak Kapolri, Pak Tito akan bertindak dengan sangat cepat untuk bisa mengusut aktor intelektual karena sangat bahaya. Ini ada aktor intelektualnya nih? Saya yakin karena langsung menjabat dengan cepat dan memancing emosi buruh untuk bisa benturan. Dan saya menyesalkan hal itu dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun-tahun ke depan. Karena buruh sudah sangat luar biasa, tertib, jam demonya habis, mereka selesai, langsung kembali ke tempat masing-masing. Tapi ada pihak-pihak yang secara serentak dan terorganisir menurut saya, sangat terorganisir. Siapa itu, Bang Andi? Nah, ini pertanyakan kita kembalikan kepada kepolisian. Mudah-mudahan bisa menjawab, kan bukan tugas kita, tapi
Yang saya takutkan kekuatan buruh adalah kekuatan yang sangat besar. Kalau kita terpancing dan akan mengakibatkan chaos di masyarakat. Dan itu yang tidak kita inginkan sama sekali. Tapi sedikit kerusuhan yang terjadi di Bandung dan kemudian beberapa kota lainnya itu buruh atau bukan? Bukan buruh. Bukan buruh ya? Semua yang ditangkap sampai tadi malam jam 11 saya cek di seluruh tempat itu semuanya bukan buruh. Oke. Nah ini kan jadi pertanyaan besar. Lalu ini berarti kan ada yang mengorganisir pada jam yang hampir sama. Ya. Vandalisme dilakukan di mana-mana, mobil buruh dicoret-coretin dan itu memancing emosi buruh. Dan itu terjadi juga di tahun lalu sama. Oke, di luar mengenai kerusuhan itu, menyuarakan pendapat, aspirasi dilaksanakan dengan baik kemarin? Ya, sangat baik teman-teman buruh. Saya sudah 10 tahun Mas memimpin Mede, aksi Mede. Dan semakin dewasa kita dalam melakukan aksi. Oke. Kita menyampaikan beberapa tuntutan dan 26 April kemarin saya dan Said Iqbal, Mudofir, ada Bung Ilham Syah, Mokhtar dan Saiful diterima Pak Jokowi. Kita menyampaikan beberapa tuntutan dan luar biasa Presiden Jokowi cepat meresponnya. Oke. Contohnya kemarin sore kami meresmikan bersama Pak Kabar Eskrim dan Pak Muldoko dan Kapolda Metro Jaya yaitu Deks Pidana Perburuan. Itu tadi sudah dilakukan kita sekian tahun. Dan akhirnya direspon cepat oleh Presiden, Kapolri langsung memerintahkan jajarannya untuk segera meresmikan hal itu dan kita kaget-kaget juga. Dalam waktu hanya 4 hari dan itu merupakan jawaban. Karena apa? Kalau ada buruh yang tidak dapat hak-haknya, lalu ada unsur pidana tenaga kerjaan, bingung mau mengadu kemana? Mengadu ke sini, oh ini bukan bagian kami, ini bukan bagian kami. Tapi sekarang jawabannya sudah terpenuhi. Nah selama ini mengadunya kemana? Biasanya ke kepolisian di bagian Sumdaling. Oke. Sekarang kalau sudah ada desk khusus, ini berarti khusus untuk menerima laporan teman-teman. Laporan soal pelanggaran tenaga kerjaan yang luar biasa, ada ruang konselingnya. Lalu kalau nanti dilihat apakah ini memenuhi unsur pidana, berarti dilanjutkan ke pidana. Kalau masih dalam unsur sengketa PHI, bersama-sama Kemenaker, bersama dinas, duduk sama-sama dengan pengusaha. Oke, tapi tidak hanya tuntutan itu yang dipenuhi oleh Jokowi. Ya ada lagi penitipan anak, karena gini banyak anggota-anggota kita merasa resah. Setelah melahirkan mereka punya balita, mereka ingin meninggalkan anaknya di rumah, kebingungan. Harus bayar lagi pekerja di rumah tangga. Dan ternyata Pak Jokowi merespon cepat akan segera mengeluarkan aturan. Mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membuat tempat penitipan anak. Itu yang sangat luar biasa buat kita. Oke, baik. Yang penting juga mengenai pengupahan nih, Bang Andi. Ini kan revisi PP nomor 78 tahun 2015. Pak Presiden mengabulkannya, akan segera direvisi. Nah, ini tanggapan dari... Yang pertama, PP 78 kita akui ada plus dan minusnya. Jadi kalau KSPSI yang saya pimpin dalam posisi bukan menolak, ingin menuntut revisi. Karena di PP 78 juga ada yang positif yaitu struktur skala upah. Itu ada. Tapi yang kita komplain yaitu hilangnya hak berunding, nggak ada hak berunding di situ. Jadi penentuan upah itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah setempat. Sedangkan kita ingin ada survei pasar, misalnya Mas Ega tinggal di Tangerang, butuh harga tas berapa, ikat pinggang berapa, semua detail. Tapi itu udah nggak ada. Dan kita ingin agar di revisi ini dikembalikan lagi hak berunding. Kita ada Dewan Pengupahan Nasional, di mana seluruh wakil konfederasi ada di situ. Ini juga sudah dikabulkan oleh Presiden Jokowi. Sudah dikabulkan dan kita segera bentuk tim bersama pengusaha. Baik, Bang Andi sekarang sebagai upaya bersama-sama begitu ya, dengan kemudian sudah dilakukan revisi PP 78 memperbaiki kesejahteraan dari buruh. Ini kemudian bagaimana kita juga bisa secara bersamaan meningkatkan produktivitas dari para pekerja ini. Nah, ini kan juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya, paling tidak. Ini seperti apa nanti upaya ke depannya? Tentu kita sudah mengambil langkah-langkah di sekian tahun sebelumnya bahwa kita kepada Konfederasi Buruh dengan bersama Federasi Buruh melakukan diklat-diklat dan advokasi untuk para anggota kita. Jadi setiap minggu itu kalau libur, mereka datang ke kantor konfederasi dan federasi untuk berlatih. Dulu kalau misalnya Mas Ega lihat ada buruh misalnya menggembok pagar pabriknya, bakar-bakar ban di depan pabriknya. Tapi sekarang kita kasih tahu bahwa kita harus belajar sama-sama bagaimana aturan tenaga kerjaan. Kalau kamu komplain, ajak musyawarah dulu. Dan kalau misalnya tetap tidak ada jalan, langsung lapor ke Dewan Pimpinan Pusat. Nggak ada jalan juga, kita demo. yang melakukan pembakaran, bakar-bakar seperti ini, pangkalnya kenapa? Karena upah itu? Ya banyak hal, ada upah, tidak dipenuhinya hak-hak dari buruh, lalu ada ketidakadilan, dan akhirnya kan teman-teman di tingkat pabrik, mungkin pada waktu itu bagaimana kita harus berunding, bagaimana kita harus
menyampaikan kepada manajemen. Nah, mereka mungkin melakukan hal itu, tapi sekarang hampir nggak ada kok. Saya lihat 5 tahun terakhir ini sudah sangat luar biasa. Oke, baik. Untuk menentukan kemudian upah yang ideal itu sebetulnya dari buruh ini dari mana sih, Bang Andi? Ya, upah ideal tentu kalau di pengusaha pemikirannya PP 78 baik. Di kita juga ada yang berpikir di formula itu harus ada yang kita benahi. Ya seperti saya sampaikan tadi, hak berunding itu jangan dihilangkan. Di seluruh dunia itu hak berunding harus tetap dipertahankan. Ya Serikat Pekerja punya pemikiran kita ingin formulanya seperti ini. Survei kehidupan layak harus benar-benar diberlakukan oleh tim independen pun kita nggak masalah. Misalnya pengusaha nggak nyaman, kalau misalnya dengan buruh nggak nyaman dengan pengusaha, bentuk tim independen yang objektif. Survei ke pasar. Berapa sih kebutuhannya? Karena ada disparitas gaji yang sangat tidak adil. Ada satu kabupaten di Jawa Barat misalnya, hanya berjarak sekitar 50 sampai 1 jam, tapi gaji minimumnya bedanya sampai 1,3 juta. Tentu harga mie di sana dengan harga ini kan semuanya sama juga. Tapi perbedaan gajinya sangat luar biasa jomplang. Ini lebih karena aturannya yang mungkin belum ideal atau memang karena perusahaannya yang mungkin tidak mau mengikuti aturan? Seperti ya kalau misalnya ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan, kita harus tegakkan aturan itu. Nah banyak perusahaan misalnya menyampaikan mereka tidak mampu, ya diaudit dulu. Kalau mereka tidak mampu, duduk bersama lagi dengan Serikat Pekerja. Kenapa kamu bisa membuka usaha tanpa kamu punya kemampuan untuk membayar gaji? Nah saya juga ingin menyampaikan banyak juga perusahaan-perusahaan asing contohnya. Membuka usaha, mereka mengontrak satu tempat, sudah nggak mampu mereka tinggal. Dan akhirnya banyak kejadian itu sekarang. Dan ini kita lagi konstruksi satu persatu dan kita minta pada pemerintah mewajibkan setiap perusahaan asing untuk jelas siapa pemiliknya, modalnya berapa, dan investasinya seperti apa. Jangan mereka membuka usaha ketika mereka sudah memeras keringat buruh di Indonesia, langsung mereka pergi dan akhirnya jadi masalah sekarang. Tapi kemajuannya seperti apa sih Bang Andi? Paling tidak dari masa ke masa hingga sampai saat ini? Kemajuannya sudah baik, sudah sangat baik. Sekarang kita sama-sama dewasa, pengusaha juga menjadi mitra kita dan kita menjadi mitra pengusaha. Karena kan sudah saya sering sampaikan, buruh tanpa pengusaha juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya pengusaha juga tanpa buruh nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena sama-sama membutuhkan ya kita harus sama-sama. Dan pemerintah harus menjadi mediator dan regulator yang adil dan mereka sudah menempatkan pada posisi tersebut. Baik, Bang Andi terima kasih telah bergabung sama kami. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Thank you.